Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cabokel. Mudah-mudahan kawanku semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini kita akan mendengarkan berita terbaru terkait kasus Vina Cirebon. Ini Kapolri ini memberikan statement tegas bahwasanya akan mencopot anggotanya apabila memang benar-benar kedapatan melakukan kesalahan atau melanggar kode etik. Dan bagaimana videonya akan kita lihat bersama-sama. 430.000 polisi yang telah bekerja dengan baik dan 30.000 PNS yang juga bekerja dengan baik. Jadi kalau masih ada yang kedapatan melanggar terkait dengan masalah judi, terkait dengan masalah penyakit masyarakat, negara sedang pusing, bebannya cukup berat terhadap kejahatan-kejahatan kekayaan negara, tolong diberantas. Kalau ada laporan, saya tidak perlu tegur lagi, langsung saya proses, saya coba. Ini berlaku untuk semuanya. Apakah itu Polri, apakah itu Polwan. Yang berani mengkritik paling pedas untuk polisi, itu jadi sahabatnya Kapolri. Copot itu Kapolda Jawa Barat, copot itu DKMU. Sejauh ini Bapak Kapolda telah memerintahkan untuk membentuk tim tersebut dan sudah dibentuk. Perkaranya Peggy Setiawan ini, Peggy Setiawan sampai detik ini saya berani mengatakan bukanlah pelaku kasus pembunuhan itu. Dia hanyalah korban. Peggy ini ditahan oleh pihak kepolisian hanya dua alat bukti. Satu, dikatakan berdasarkan ijazah KTP. Apa hubungannya kasus pembunuhan ini sama ijazah sama KTP? Yang berani mengkritik paling pedas untuk polisi, itu jadi sahabatnya Kapolri, saya sampaikan gitu. Sehingga saya ingin memberi ruang. Saya ingat kata-kata Kapolri. Kapolri mengatakan, kalau menjadi sahabat Kapolri, kritiklah Kapolri yang pedas. Makanya sekarang saya kritik Kapolri yang pedas. Mana janjinya Kapolri? Kapolri pernah mengatakan, loh, kalau busuk ekor, potong kepala. Sekarang potong kepalanya, copot itu Kapolda Jawa Barat, copot itu DKMU. Naik motor katanya nggak bisa. Itu katanya setelah diwawancarai sama Bapak Deddy Mulyadi, dia bilang tidak bisa motor. Lalu dia ngomong lagi ke Uyah-Kuyah nih, ya, ke Uyah-Kuyah. Kamu kemarin bilang ke Deddy Mulyadi bahwa tidak bisa motor, ternyata bisa motor. Ada pakai kacamata. Oh, setelah 2 jam jawabnya, wawancara dari Deddy Mulyadi, ada endorse kacamata. Setelah 2 jam kedatangan Deddy Mulyadi, dia endorse kacamata. Itu jawabannya. Pintar kali ini orang yang ngeles. Polda Jawa Barat memastikan proses penyidikan atas tersangka Peggy Setiawan akan terus dilanjutkan. Beberapa keterangan tambahan telah berhasil dikumpulkan dari saksi-saksi yang telah didatangkan sejak Senin lalu. Penyidik juga melibatkan saksi ahli untuk membantu mendapatkan bukti-bukti yang dibutuhkan dalam pemberkasan tersangka Peggy Setiawan. Saksi tambahan dari pihak keluarga serta rekan-rekan Peggy pun mulai lengkap. Tak hanya itu, Polda Jawa Barat telah menyiapkan tim yang khusus dibentuk untuk menanggapi gugatan pra-peradilan dari pihak tersangka Peggy Setiawan. Jadi tim pra-peradilan ini dibentuk tentunya untuk menghadapi gugatan permohonan pra-peradilan dari tersangka PS atau kuasa hukumnya, ya. Nah, sejauh ini Bapak Kapolda telah memerintahkan untuk membentuk tim tersebut dan sudah dibentuk. Tentu kami akan menyiapkan terkait gugatan permohonan pra-peradilan yang dilakukan. Perkaranya Peggy Setiawan ini, Peggy Setiawan sampai detik ini saya berani mengatakan bukanlah pelaku kasus pembunuhan itu. Dia hanyalah korban.
penzoliman menurut saya. Dari mana saya sampai berani mengatakan itu? Peggy ini ditahan sama pihak kepolisian hanya 2 alat bukti. 1, dikatakan berdasarkan ijazah KTP. Apa hubungannya kasus pembunuhan ini sama ijazah sama KTP? Kecuali kalau pemalsuan ijazah ataupun ijazah ini dipakai untuk membunuh. Itu kan dengan yang masuk di akal. Yang kedua, saksi. Saksi ini saksi yang tidak dapat dipercaya. Ataupun kita anggap saksi tetap nilainya 1 saksi. Tidak bisa. Makanya yang lebih parah lagi, tadi saya komunikasi ke ketua kami yang ada di Cirebon. Saya menanyakan penahanan Peggy Setiawan ini habisnya seharusnya tanggal 10. Sampai sekarang surat penahanan tidak diberikan ke kami. Perpanjangan penahanan tidak diberikan ke kami. Loh, ini maksud saya perkara ini kan perkara yang sangat perhatian publik. Kok berani-beraninya gitu dari Polda itu tidak perpanjang penahanan tidak diberikan ke kami gitu loh. Yang menjadi perhatian publik aja dia berani gitu loh. Apalagi tidak menjadi perhatian publik. Kemudian ya dengan mencari Widya, dia ingin tenar bahwa dia mencalonkan diri seorang wali kota dari Bandar Lampung. Ya kan? Dari rangkuman seluruh kasus ini, baik itu ya pengacara hebat itu dengan Putri menutup yang namanya kasus ini agar dilimpahkan ke yang namanya kejaksaan dengan alasan harus ada pembentukan lembaga khusus. Ya, jadi saya ada curiga. Kenapa? Satu tadi ya, anak-anaknya berperan di media sosial, mantunya berperan di media sosial, pengacara-pengacaranya berperan semua di media sosial, kemudian mengundurkan diri jadi lempem. Ya, kenapa? Akan berpengaruh sih kalau Putri itu jadi wali kota Bandar Lampung. Tapi hati-hati ya. Kedua, yang mantan dari PDI ini ya, direkomendasi dari PDI, Ibu Mega harus ya, menurut saya Andung, saya minta tolong Andung ya, harus memperhatikan calon pemimpin-pemimpin itu dari PDI. Jangan banyak manipulasi, jangan banyak kebohongan agar PDI itu bisa cemerlang lagi. Oke sahabat, dimanapun saudaraku berada, itu tadi video yang sudah kita saksikan bahwasanya Kapolri tegas memberikan perintah dan akan memberlakukan apa yang telah diucapkan oleh Bapak Kapolri. Mudah-mudahan video ini akan segera terwujud keadilan bagi semua golongan, bagi kita semua masyarakat. Terima kasih, Capokel undur.